Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 kelas psikologi positif PPDPC yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri atas nama Nur Sofia Jafni, teman saya Nur Indah Nabila dan Sri Wahyuningsih. Kami akan mempresentasikan terkait purpose in life ataupun tujuan hidup, sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup ataupun mengetahui arah hidup seseorang. Adapun definisi purpose menurut uh, Aulia Wahyu Anugrah, Cusnia dan Hakim pada tahun 2021 yang merujuk pada pemahaman yang jelas terkait arah dan makna hidup seseorang yang mencakup keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuannya serta merasa bahwa pengalaman masa lalu dan saat ini memiliki sebuah arti. Kemudian menurut Seligman dan Csikszentmihalyi pada tahun 2000, purpose merupakan yang merujuk pada makna dan arah tujuan hidup seseorang yang ingin dicapai, mencakup aspirasi, kontribusi kepada orang lain maupun visi jangka panjang. Adapun aspek-aspeknya, menurut Traeger, Rice, Oishi, dan Keller pada tahun 2006 terdapat aspek-aspek purpose ataupun tujuan hidup yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, makna dan tujuan, di mana makna dan tujuan ini merupakan memiliki makna dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis maupun memberikan arah dalam hidup seseorang. Nah, contohnya seseorang guru yang merasa bahwa mengajar adalah panggilan hidupnya yang memberikan makna dalam setiap interaksi dengan siswa dan menetapkan tujuan untuk membentuk generasi masa depan. Kemudian yang kedua ada keterhubungan sosial, di mana hubungan yang kuat dengan orang lain berkontribusi pada rasa tujuan. Contohnya itu seseorang yang aktif dalam kelompok komunitas ataupun organisasi sosial yang merasakan dukungan emosional dari teman-temannya. Kemudian yang ketiga ada motivasi intrinsik, di mana individu yang termotivasi secara intrinsik lebih cenderung untuk mengejar tujuan yang bermakna. Contohnya seorang seniman yang menciptakan karya seni tanpa ada harapan ataupun tekanan dari eksternal. Kemudian pertumbuhan pribadi, di mana individu yang memiliki tujuan cenderung terlibat dalam aktivitas yang mendukung pertumbuhan pribadinya. Contohnya itu seseorang yang mengajar pendidikan lanjutan ataupun meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Contohnya seseorang yang melanjutkan di S2 ataupun S3. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Sri Wahyuningsih. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi purpose. Penelitian dari Cholho DKK 2023 melaporkan faktor yang mempengaruhi secara signifikan purpose adalah yang pertama, usia. Menurut penelitian, semakin bertambahnya usia, semakin mundur pula purpose yang dimiliki seorang individu. Bahkan pada orang yang masih bekerja, mereka yang masih bekerja di usia lanjut memiliki purpose dan makna hidup yang rendah. Mereka kemungkinan bekerja hanya karena tuntutan finansial, bukan karena bersumber dari makna hidup atau tujuan dalam kehidupan. Lalu yang kedua, status perkawinan dan hubungan sosial. Status perkawinan tampaknya menjadi prediktor positif purpose. Telah terbukti bahwa tidak adanya hubungan intim, kehilangan pasangan, dan kesepian merupakan hal yang penting dan berhubungan negatif dengan purpose pada usia lanjut. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Domain lingkungan dari kualitas hidup merupakan prediktor negatif purpose. Ketika orang menghadapi lebih banyak hambatan lingkungan yang mempengaruhi otonomi mereka. Misalnya, jika orang dihadapkan dengan banyak hambatan, maka hal ini berpengaruh pada kemungkinan kemunduran purpose yang dimiliki individu tersebut. Lalu yang keempat, kondisi psikologis. Dalam hal ini, stres dan optimis. Kondisi psikologis seperti stres berpengaruh pada penurunan purpose. Sebaliknya, optimisme justru dapat meningkatkan purpose.
Nah, itu dia tadi faktor yang mempengaruhi purpose. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, em, Nur Indah Nabila. Baik, selanjutnya tujuan hidup yang berkualitas. Nah, untuk mencapai tujuan hidup yang berkualitas, diperlukan tujuan yang realistis agar kemungkinan tercapainya besar. Karena tujuan yang ambisius seringkali dapat membuat kepercayaan diri menurun, sehingga biasanya tujuan yang ambisius jarang terrealisasikan. Nah, berikut elemen-elemen yang penting yang perlu diperhatikan untuk membuat tujuan hidup yang berkualitas. Yang pertama ada spesifik atau khusus. Eh, Individu perlu merumuskan tujuan secara spesifik. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan tidak berubah-ubah, karena tujuan yang jelas akan mudah dicapai dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Yang kedua ada measurable atau terukur. Tujuan harus bisa diukur. Hal ini ditujukan agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki bila tujuan tersebut akan dicapai. Yang ketiga ada achievable atau dapat dicapai. Merupakan tujuan yang dicapai dengan kemampuan yang telah dimiliki. Tujuan yang sangat tinggi atau ambisius akan sulit dicapai dan dapat menimbulkan frustasi. Yang keempat ada realistis. Realistis yang merupakan tujuan yang realistis adalah tujuan yang mampu dicapai sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kelima, relevan, merupakan tujuan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tujuan yang relevan akan membantu seseorang mencapai tujuan dalam hidupnya. Dan yang keenam adalah time frames atau batas waktu. Adalah tujuan yang akan direncanakan dalam batas waktu tertentu, baik direncanakan atau ditetapkan awal dan akhirnya, sehingga jelas kapan diadakan penilaian atau evaluasi di akhir pencapaian tujuan. Selanjutnya ada hasil penelitian terkait purpose. Yang pertama ada purpose in life as a system that creates and sustain health and well-being oleh Patrick dan kawan-kawan. Hasil penelitiannya menunjukkan yang pertama ada kecerdasan umum, kemampuan introspektif, kompetensi yang dirasakan penentuan nasib sendiri mempengaruhi kemungkinan bahwa orang akan memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua ada nilai-nilai sosial mempengaruhi sulitnya mencapai tujuan antara dimotivasi oleh tujuan. Dan yang ketiga, orang-orang yang sadar akan kemampuan mereka dan dapat membentuk suatu tujuan akan lebih menderita dibandingkan mereka yang tidak mampu membentuk atau kurang memahami pentingnya tujuan. Sekian materi terkait purpose. Saya kembalikan ke Nur Sofia. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami terkait purpose ataupun tujuan hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.